Halo everyone, ya sini gue akan menjelaskan kenapa leverage ini sebagai penyakit para trader. Ya, kenapa banyak trader pemula kehilangan segalanya di kripto? Bukan cuma soal salah strateginya, tapi juga leverage adalah penyakit diam-diam yang menghancurkan para trader, khususnya para pemula ya. Apa bahayanya dan bagaimana leverage ini bisa merusak market bahkan ekosistem di dalam kripto? Ya, simak sampai sisa habis. Ini bisa menyelamatkan aset-aset kalian ya, para trader, khususnya juga para pemula juga ya. Mengapa leverage adalah penyakit di kripto? Banyak trader pemula yang menderita kerugian banyak ya ketika mencoba untuk trading menggunakan leverage ya. Bahkan banyak dari mereka yang sampai terlikuidasi dan kehilangan seluruh aset yang dimilikinya. Lalu mengapa leverage ini bisa dianggap sebagai penyakit para trader di kripto? Ya, di sini aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, leverage merusak psikologis para retail. Hal utama yang bisa dianggap sebagai penyakit ini ya yang diberikan oleh leverage di sini adalah leverage ini memberikan ekspektasi yang terlalu over, yang terlalu berlebihan ya kepada para retail. Sehingga retail ini yang mana mereka masih pemula melihat leverage ini 100 kali bahkan sampai 125 kali sebagai sarana untuk menggandakan uang mereka dalam waktu yang sangat instan dan cepat ya. Mereka yang sudah tergiur dengan angka perkaliannya ini yang sangat signifikan tingginya menjadi lupa akan money management dan melakukan all in one ya, melakukan all in sehingga kehilangan seluruh aset yang dimilikinya. Leverage ini sangat adiksi dan untuk kita bisa melihat PNL yang terus naik turun membuat otak para trader rusak dan akhirnya mereka kecanduan untuk terus trading menggunakan leverage. Nah, ketahuan banget lah leverage ini menjadi adiktif lah. Kedua, leverage merusak harga di market. Leverage bisa menyebabkan kenaikan artifisial pada harga kripto. Misalkan kemampuan beli secara kumulatif nih ya dari market harusnya hanya bisa menaikkan harga Bitcoin dari 90.000 dolar ke 93 dolar saja. Namun secara artifisial mereka memiliki buying power untuk mendorong harga dari bahkan dari 0 ya, 0 dolar ke 100.000 dolar. Tentunya hal tersebut tidak sebaik yang dibayangkan karena ketika holder Bitcoin jangka lama yang menjual posisi Bitcoin di spot dalam jumlah yang sangat besar akan menyebabkan penurunan harga yang sangat signifikan dan menyebabkan weak candle atau pelemahan candle ke bawah yang sangat panjang. Hal tersebut menyebabkan likuidasi para retail dan para retail kehilangan posisi dan aset keseluruhannya yang mereka miliki karena dari awal kenaikannya artifisial. Sangat bahaya banget. Ketiga, exchange menjadi serakah dan trading melawan konsumen mereka sendiri. Jadi ketika ada posisi retail yang terpaksa untuk terlikuidasi, maka secara tidak langsung exchange ini akan memperoleh keuntungan banyak ya. Biasanya biaya likuidasi sampai dengan 15% dari posisi yang terlikuidasi. Tiga pihak yang memperoleh keuntungan ini ya ketika ada trader yang kena margin call terlikuidasi adalah exchange, insurance, fund, dan juga market maker. Ini sebabnya banyak exchange yang akhirnya trading melawan konsumen mereka sendiri dan melakukan stop hunting, ya bahkan grab ya. Itu sendirilah istilahnya karena banyaknya trader yang menggunakan leverage dan exchange bisa ya memang secara pasti tahu ya di mana posisi likuidasi dari para trader bahkan SL yang sudah dipasang para trader pun pastinya tahu ya kan. Yang keempat, leverage memberikan resiko sistemik pada ekosistem kripto. Leverage yang mana memberikan banyak buying power kepada retail, pada akhirnya juga memberikan resiko sistemik yang sangat besar terhadap ekosistem kripto. Banyak perusahaan kripto yang menggunakan leverage dalam operasi mereka akhirnya bangkrut seketika. Seperti Alameda dan FTX ya. Banyak protokol DeFi juga seperti Celsius dan Luna yang bangkrut imbas karena leverage yang terlalu over ya atau terlalu berlebihan.
Kesimpulannya, leverage ini memang bisa menjadi alat yang menguntungkan jika digunakan dengan bijak, ya. Tetapi bagi banyak trader, terutama pemula, leverage seringkali menjadi bumerang yang menghancurkan bukan hanya portofolio tapi juga psikologis para trader. Kerugian yang diderita bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas ekosistem kripto secara keseluruhan, ya, secara makro. Oke, jadi karena itu bijaklah dalam menggunakan leverage ini, ya, tetap menggunakan money management yang baik, ya. Jangan tergoda oleh angka yang besar tanpa memahami resikonya, ya. Fokuslah pada pengelolaan resiko, ya. Strategi yang matang dan edukasi diri sebelum terjun lebih dalam lagi, ya. Ingat bahwa kripto ini bukan hanya soal cepat kaya, ya, bukan soal mendapatkan uang secara instan, tetapi juga soal membangun aset secara bertanggung jawab untuk masa depan kalian, ya. Jadi teman-teman, ya, pilihan ada di tangan teman-teman. Jadi gunakanlah dengan bijak leverage ini, ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.